Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Suwarji, NIM 05101381924048 dari jurusan Tanah Prodi Ilmu Tanah dari Universitas Sriwijaya Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perencanaan tata guna lahan di Desa Talang-Taling, Kecamatan Glumang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang kita tahu, wilayah lahan atau di suatu daerah itu ada yang tidak terekspos. Maksudnya yang paling penting itu adalah suatu fungsi dari wilayah tersebut atau lahan tersebut yang tidak dimaksimalkan. Banyak diantara di kota, di desa, di kecamatan, dan di desa-desa terpelosok atau dimanapun itu, banyak suatu kawasan yang tidak dimanfaatkan lebih lanjut. Padahal hal tersebut bisa dimanfaatkan sebagai penunjang ekonomi, menaikkan nama suatu daerah, dan yang paling penting itu ialah fungsi dari kawasan itu tersebut atau lahan itu tersebut berguna untuk masyarakat, berguna untuk semua orang, dan dapat dimanfaatkan untuk kedepannya. Baiklah, apakah yang akan kita lakukan, apakah yang akan kita lihat, yaitu adalah sebuah kawasan aliran anak sungai di desa kita ini, Desa Talang-Taling, Kecamatan Glumang, Kabupaten Muara Enim. Nah, baiklah kawan-kawan, yang seperti yang kalian lihat ini adalah aliran sungai, yang dimana aliran sungai ini ketika musim kemarau dia tidak kering dan juga tetap jernih, tapi sayangnya kurang dimanfaatkan. Padahal di sekitar desa kita, di wilayah kita, kalau menghadapi musim kemarau itu sangat sulit mencari air, padahal ada aliran sungai yang dapat dimanfaatkan oleh para warga dan petani di sini. Nah, sayangnya fungsi dari aliran sungai ini kurang diketahui. Padahal bisa kita lihat di sini, untuk air ini jernih. Dan soal air ini bagus atau tidak, insya Allah ini masih bagus dan masih bisa dimanfaatkan. Dari mana kita melihat? Bisa lihat dari kejernihan air. Airnya jernih, bisa dilihat dari alam, faktor alam. Yang pertama, di sini masih banyak ikan-ikan yang berkeliaran seperti ikan-ikan sungai yang lainnya. Berarti menandakan bahwa aliran sungai ini masih sangat baik. Dan juga dari seperti hewan capung atau kijang itu masih sering berterbangan, di mana yang seperti kita tahu bahwasanya jika ada hewan tersebut hinggap di beberapa air atau kawasan air, menandakan bahwa air itu masih bagus. Untuk kawasan ini terletak di kebun warga atau bisa juga diakses dengan jalan utama. Nanti kita lihat dari mana akses jalan ini. Nah, untuk kawasan itu, kawasan yang kita untuk lakukan perencanaan tadi ada di sana kawan-kawan. Nah, ini jalannya bisa dari sini. Nah, ini kawan-kawan, jalannya itu enak dan langsung ke jalan aspal utama. Tuh, jalan aspal. Jadi untuk akses transportasi untuk ke tempat yang kita tuju tadi itu mudah diakses. Dan untuk panjang aliran sungai ini itu aliran bersih ya, aliran yang dapat kita manfaatkan itu mungkin sekitar 300 meter. Itu bisa kita manfaatkan. Dan juga untuk bentang sungai ini itu bentangnya mungkin hanya sekitar 2 meter. Nah, dengan kita merencanakan tata guna lahan, mungkin sungai ini kita akan perbesar menjadi 4 meter kawan-kawan. Dan juga kita membersihkan suatu gangguan, yaitu tanaman-tanaman air yang mengganggu, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini kawan-kawan, air jernih, masih banyak hewan-hewan yang sering hinggap di sini seperti capung, burung-burung yang hinggap untuk minum, dan ikan-ikan masih terjaga. Nah, alangkah baiknya nanti kita bisa membersihkan tanaman air ini yang sangat mengganggu nih. Dan juga tanaman air ini tingginya bisa mencapai 2 meter kawan-kawan nih. Jadi fungsi kita semua nanti bergerak akan membersihkan tanaman air ini. Tulisan Word short file itu menjelaskan bahwasanya saya akan melakukan
pembersihan terlebih dahulu. Dimana kalau ini sudah bersih, aliran sungai kita perbesar, maka insya Allah ini bisa kita manfaatkan dengan baik sampai ke sana. Dan di sini adalah kebun karet, dan di depan sana itu ada kebun jagung, kebun sayur-sayuran, kebun cabai. Fungsi yang paling utama sebenarnya itu adalah ketika musim kemarau di sini untuk mencari air itu sedikit susah kawan-kawan. Jadi warga di sini memanfaatkan sumur mereka. Akan tetapi ketika musim kemarau kan sumur tersebut akan kering. Nah, jadi mereka mencari air itu susah. Dan juga seringkali mereka meminta air, mengangkut air kawan-kawan. Dan itu kan susah. Nah, padahal di sekitar kita di belakang ini bisa dimanfaatkan. Akan tetapi mungkin kurangnya edukasi. Mari kita lakukan bersama-sama. Dimana nanti ketika musim kemarau kan ini bisa kita bersihkan semuanya. Dan mungkin yang faktor bisa kita kejar lagi itu menjadi objek wisata kawan-kawan. Seperti kita cor nanti di pinggir-pinggiran sungai ini. Jadi akan melakukan pengecoran di sekitar sungai, pinggiran sungai saja, untuk akses transportasi kayak kawan-kawan. Jadi motor bisa masuk, mobil bisa masuk, dan pejalan kaki enak kawan-kawan. Dan juga bukan hanya mendukung tata guna lahan ini menjadi bermanfaat, tapi juga bisa menjadi untuk mata pencarian yang lain kawan-kawan. Sungai ini bisa diperbesar lagi menjadi 4-5 meter, dan airnya jernih, ikan-ikannya masih banyak, biota-biotanya masih banyak, dan mendukung objek wisata kita di desa Talang-Taling ini kawan-kawan. Nah, selain dari untuk objek wisata tadi, yang paling penting itu fungsi tata guna lahan ini adalah mendukung pertanian kawan-kawan, dalam bidang pertanian, dimana ketika musim kemarau kan susah mencari air. Jadi itu kan kebun kawan-kawan, kita bisa menarik pipa atau selang yang panjang ke sini kawan-kawan. Nah, jadi bisa mengaliri lahan pertanian. Nah, untuk menunjang air pertanian untuk menyirami tanaman warga ketika musim kemarau, yang pertama tadi kita menggunakan pipa yang panjang besar untuk mengaliri air. Tapi faktor yang pertama itu kita harus membutuhkan mesin ya, mesin penyedot air. Dan yang kedua yaitu membuat aliran anak sungai lagi. Ini kan sudah aliran anak sungai kawan-kawan. Nah, kita bisa membuat aliran anak sungai lagi kawan-kawan. Dimaksudkan membuat aliran anak sungai lagi, yaitu ini kan aliran sungai, nanti kita buat pecahannya lagi untuk mengaliri lahan para warga. Nanti ketika musim kemarau tidak kebingungan lagi. Dan faktanya aliran sungai ini ketika kemarau dia airnya hanya berkurang. Kita tekankan lagi, airnya hanya berkurang dan tidak kering. Nah, akan tetapi hanya berkurang, tetapi airnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, persoalan tentang mencabang aliran anak sungai ini ya bukan di kawasan ini kawan-kawan. Kita lihat di sini. Nah, kalau kawasan ini kan tinggi kawan-kawan. Ini kan datarannya cukup tinggi nih, tapi ketika yang di kawasan sana itu dataran daratnya dengan aliran sungai itu sejajar kawan-kawan. Jadi bisa kita gali dan bisa kita lakukan pelebaran aliran anak sungai ke lahan warga, sehingga warga nanti bisa lebih dekat akses sungainya. Jadi begitu kawan-kawan, yang kita kejar itu sebenarnya bukan objek wisatanya. Yang paling penting itu adalah manfaat dari tata guna lahan ini Nah, tata guna lahan ini masih sering diabaikan, padahal ini adalah kunci untuk keberlangsungan kedepannya nanti. Karena kebanyakan di desa Talang-Taling ini aliran sungainya itu udah tercemar oleh 5 PT kawan-kawan. Itu mulai dari PT sawit atau PT dari kotoran hewan, itu sudah tercemar. Alhamdulillah di kawasan desa Talang-Taling SMK Gelumang ini sungainya masih terjaga seperti sini kawan-kawan. Nah, jadi sebelum tercemar, mari kita kenalkan dulu daerah ini, kita perkenalkan dulu aliran sungai ini agar tidak sampai tercemar. Dengan cara kita mengenalkannya ke dunia luar, kita membawa nama aliran sungai ini, maka untuk orang-orang yang ingin mencemari sungai ini mungkin sedikit segan kawan-kawan ya. Mungkin dia tidak ingin, mungkin dia merasa bersalah jika harus membuang limbah ke aliran sungai ini. Maka dengan itu mari kita jaga bersama-sama kawan-kawan, kita lestarikan, kita manfaatkan agar berguna untuk kedepannya. Baiklah, saya Muhammad Agung Suwarji mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.